Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu kita Ibu Asnah, dan selanjutnya kepada teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ega Putri Handayani, BP 2018-2268. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran, Sumatera Barat dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan yang ada di negara Kanada, bentuk-bentuk negara Kanada, kemudian fakta-fakta unik yang ada di negara Kanada. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur dan jenis pendidikan yang ada di negara Kanada. Ada 3, yang pertama pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. Baiklah, kita mulai pada poin yang pertama, yaitu mengenai jenjang pendidikan dasar, di mana pada negara Kanada mencakup prasekolah, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Prasekolah mulai dari usia 3 tahun dan taman kanak-kanak dimulai pada usia 4 tahun. Kurikulumnya mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, sosial, dan rekreasi. Sedangkan pada sekolah dasar dimulai pada usia 7 tahun dan berlangsung selama 6 tahun. Kurikulum di sekolah dasar menekankan pada mata pelajaran dasar bahasa, matematika, pengetahuan sosial, sains, dan seni. Sedangkan untuk anak kelas 1 sekolah dasar hanya meliputi bahasa Perancis dan Inggris, matematika, gimnastik, olahraga, seni musik, dan kesenian. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan menengah. Pada tingkat menengah, Kanada berlangsung selama 6 tahun yang dijabarkan sekolah menengah pertama atau junior high school selama 3 tahun dan menengah tingkat atas atau high school selama 3 tahun. Di kelas 9 sampai 11, siswa akan memilih pilihan berdasarkan kebutuhan belajar individu. Sedangkan di kelas 12, mereka akan mendaftar di institut yang menggabungkan pendidikan pra-universitas dan kejuruan. Pemerintah menerapkan strategi Student Success Learning 2018 untuk meningkatkan tingkat kelulusan sekolah menengah dan melibatkan siswa dalam pembelajaran terstruktur sampai usia 18 atau sampai kelulusan. Selanjutnya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Kanada melaksanakan perkuliahan selama 2 semester penuh dan semester pendek, dan ada yang melaksanakan setahun penuh dengan membaginya dalam 3 semester. Mayoritas universitas menerima mahasiswa purna waktu atau full-time students dan mahasiswa paruh waktu part-time students, terutama pada tingkat sarjana muda atau undergraduate. Ada juga universitas yang menyelenggarakan kuliah luar kampus, off-campus course, kuliah korespondensi, dan kuliah menggunakan komunikasi teknologi atau kuliah jarak jauh. Poin yang selanjutnya yaitu kurikulum di Kanada, di mana kurikulum pendidikan dasar dan menengah mencakup bidang matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial, yaitu sejarah dan geografi, yang ditambahkan dengan bidang komputer, berpikir kreatif, belajar mandiri, dan pendidikan lingkungan. Kedua, strategi pembelajaran yang digunakan antara lain Child-Centered Continuous Progress, Team Teaching, dan Discovery Method. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang umum digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan guru di Kanada. Di Kanada, mengajar dianggap sebagai aktivitas profesional. Profesi guru dikelola secara provinsi melalui sertifikasi. Setiap provinsi bertanggung jawab untuk mengatur sistem pendidikan guru. Profesional guru umumnya mencakup 4 atau 5 tahun studi, yaitu gelar sarjana pendidikan biasanya membutuhkan kelulusan universitas ditambah 1 tahun studi pendidikan.
dan dilisensikan oleh Departemen Pendidikan Provinsi. Gaji guru di Kanada rata-rata adalah 30.000 US per tahun, jika dirupiahkan sekitar 439 juta lah per tahun. Ada beberapa ketentuan dan layanan tambahan seperti cuti hamil, asuransi gigi, dan pensiun karena penyakit. Selanjutnya, bentuk negara Kanada. Kanada adalah salah satu negara terbesar yang terletak di benua Amerika Utara. Luas wilayah yang sebesar 9.984.670 km persegi. Ini menjadikannya sebagai negara terluas kedua di dunia setelah Rusia. Sistem pemerintahan monarki konstitusional federal, sedangkan kepala negaranya adalah Ratu Elizabeth II, dan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat Kanada selama 5 tahun sekali. Sedangkan jumlah penduduk negara Kanada sekitar 37.943.231 jiwa. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai fakta-fakta unik pendidikan di Kanada. Yang pertama, Kanada merupakan negara teraman di dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PBB, Kanada ini merupakan negara yang sangat aman dari tingkat kejahatan dan kekerasan. Yang kedua, tempat nyaman untuk belajar. Ini masih ada kaitannya dengan faktor yang pertama tadi. Karena Kanada negara yang aman, maka ini akan menjadi tempat yang nyaman untuk para siswanya belajar. Ya, karena tingkat kejahatannya sangat kecil dan kemudian juga aman. Yang ketiga, mutu atau kualitas pendidikannya tinggi. Jadi, institusi atau lembaga pendidikan yang ada di Kanada itu ternyata tidak diberi peringkat secara resmi. Misalnya, sekolah A lebih baik daripada sekolah B. Dan ini nilainya A dan ini nilainya B. Tidak ada diberikan peringkat seperti itu. Karena setiap pendidikan dan sekolah yang ada di Kanada itu menawarkan kualitas yang tinggi. Yang keempat, ijazah lulusan Kanada diakui secara internasional dan bisa ditransfer. Yang kelima, biaya pendidikan bisa dijangkau, sehingga masyarakatnya itu bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus memikirkan biaya yang mahal. Yang keenam, stabilitas politik dan masyarakatnya yang ramah. Yang ketujuh, metode pembelajaran yang menyiapkan siswa mengadaptasi globalisasi seperti yang saat ini. Yang kedelapan, negara dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Alhamdulillah, selesai juga perjalanan kita di negara Kanada ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga dengan tayangan video tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like video, komen, dan subscribe karena itu sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.